Baik, selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Bupati Ngada, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ngada, Bapak-bapak anggota Forkompimda Kabupaten Ngada, Bapak Sekda Ngada, Bapak-bapak asisten Sekda Ngada, dan Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah lingkup Kabupaten Ngada yang saat ini berada di Studio 1 di Aula Sekda, dan juga yang kami hormati, kami kasih dan kami banggakan Bapak-bapak camat dan para utusan kecamatan yang saat ini sudah standby di kecamatannya masing-masing. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Ngada tahun 2021 pada tahun 2020 ini dilaksanakan agak berbeda dengan pelaksanaan musrenbang yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, karena pelaksanaan musrenbang kali ini dilakukan secara live streaming mengingat situasi dan kondisi dari wabah virus corona. Karena itu pelaksanaan musrenbang RKPD ini sesuai dengan amanat Permendagri 86 tahun 2017 tetap harus dilaksanakan tahapan perencanaan dengan mekanisme virtual meeting seperti saat ini. Dan saat ini sesuai dengan protokol kesehatan kepada seluruh peserta yang hadir untuk tetap melakukan kegiatan cuci tangan secara rutin di air yang mengalir menggunakan sabun dan menggunakan masker. Dan protokol kesehatan itu juga diterapkan dalam pelaksanaan musrenbang RKPD kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD, Bapak-bapak anggota Forkompimda, dan Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah Kabupaten Ngada, saat ini kita awali seluruh rangkaian acara musrenbang Kabupaten Ngada dengan doa. Mari kita mengambil sikap doa. Bapak Ibu, marilah kita berdoa dan saya akan membawakan secara katolik. Dalam nama Bapa, Allah Bapa di surga, Raja alam semesta, syukur dan puji kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat penyertaan dan penyelenggaraan-Mu yang telah kami terima sepanjang hari-hari yang lalu. Hari ini kami hadir di tempat ini maupun di tempat lain melalui live streaming untuk menyelenggarakan musrenbang RKPD 2021 dan Permuk Stunting, untuk merencanakan dan menyepakati kebijakan yang akan dilakukan tahun 2021, serta untuk mempersiapkan generasi penerus Ngada yang bebas stunting dan lebih berkualitas. Saat ini juga kami sudah dihadapkan pada cobaan pandemi virus corona yang berdampak pada seluruh aktivitas kehidupan kami. Sudilah kiranya Engkau menjauhkan dan mengakhiri cobaan ini, sehingga kami bisa beraktivitas kembali secara normal. Berilah perlindungan dan kekuatan kepada para pemimpin kami, para petugas medis, satgas, relawan, dan seluruh masyarakat yang bahu-membahu bekerja dalam suasana pandemi ini. Akhirnya kami juga memohon penyertaan-Mu dalam seluruh proses hari ini, agar bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan kebijakan yang mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang kami hadapi. Semuanya ini kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Ya, terima kasih Pak Ferdi, Bapak Bupati, Bapak anggota Forkompimda, Bapak Ketua DPRD, dan Bapak Ibu sekalian. Pelaksanaan musrenbang RKPD Kabupaten Ngada tahun 2021 kali ini kita rangkai dengan satu kegiatan lainnya, yaitu kegiatan komitmen bersama seluruh stakeholder pembangunan di Kabupaten Ngada berkaitan dengan upaya pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Ngada. Karena itu hari ini ada dua agenda kegiatan yang kita satukan dalam kegiatan musrenbang RKPD Kabupaten Ngada. Baik Bapak Ibu sekalian,
berkaitan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Ngada tahun 2021 yang sudah dihasilkan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua DPRD Kabupaten Ngada sekaligus penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD terkait dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Ngada tahun 2021. Kami silakan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ngada. Selamat siang semua. Selamat siang. Dengan corona jangan sampai terus diam, senyap. Memang kalau sebentar mau bertanya harus diam, tetapi sekarang posisi jangan terlalu sepi juga. Bapak Bupati Ngada yang saya hormati, Bapak-Bapak Ketua Forkompinda yang saya hormati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Ketua Pengadilan, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Jawa, Bapak Sekda, teman-teman pimpinan perangkat daerah, para camat sekecamatan Kabupaten Ngada yang sekarang ini lagi on dengan teman-teman peserta untuk Musrenbang Kabupaten kali ini. Dan perlu juga kita sampaikan bahwa hari ini kita agak berbeda, kita menyesuaikan dengan situasi, tetapi kita harapkan ini tidak mengurangi kualitas dari proses Musrenbang yang sedang kita jalankan pada hari ini. Sebagai lembaga dewan, tentunya kami mengapresiasi kreativitas dari Pemda Ngada bahwa proses tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas dan masyarakat supaya kemudian ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan ini. Di tengah-tengah situasi kemanusiaan yang sekarang sedang kita alami ini, satu hal yang ingin kami sampaikan pada awal ini adalah terima kasih banyak pada pemerintah daerah dan seluruh perangkat, baik Forkompinda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kejari, Ketua Pengadilan, dan seluruh masyarakat Ngada, tentunya dari posko gugus COVID di kabupaten sampai di garda terdepan teman-teman di posko yang sampai sekarang ini ada 10 posko, 19 puskesmas maupun rumah sakit yang tentunya sekuat tenaga untuk mengantisipasi penyebaran virus corona ini yang sampai saat ini alhamdulillah Kabupaten Ngada masih di situasi yang kita sama-sama tahu. Dan sebagai masukan untuk teman-teman di perantauan ataupun teman-teman yang suka giat dengan media sosial, tolong situasi ini jangan diperkeruh dengan informasi-informasi yang tidak akurat. Kalau kemudian mau menaikkan status atau apapun namanya, tolong dikonfirmasi kepada orang yang lebih tahu, karena jangan sampai lebih tahu dari orang yang pakar soal penyakit-penyakit seperti ini. Nah, untuk forum kali ini, saya pikir untuk DPRD Kabupaten Ngada periode 2019-2024 ini merupakan Musrenbang pertama yang dialami oleh teman-teman. Dan minggu kemarin dua hari lalu kami sudah rapat fraksi dengan 6 fraksi dengan 3 pimpinan. Kita menyetujui proses ini dengan beberapa catatan, tentunya bahwa dasar hukum dari kegiatan ini jelas, bahwa dari Undang-Undang Nomor 17 2014, Undang-Undang Nomor 23 2014, lalu PP Nomor 16 tahun 2010, dan terakhir setara didaratkan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2011 tentunya di pasal 78 dan pasal 178, bahwa saran atau pendapat dari teman-teman DPR tentunya secara lembaga dari orang per orang kemudian dikumpulkan di fraksi yang merupakan alat kelengkapan alat partai yang ada di lembaga dewan, lalu kemudian fraksi ini kemudian dihimpun oleh staf ahli, tenaga ahli fraksi, lalu pada saatnya
disampaikan ke pimpinan, dan dari pimpinan dikirim ke Bapeda, teman-teman di Bapeda untuk kemudian diinput. Nah, prosesnya tentu saja kita melewati sudah 3 kali reses, beberapa kali kunjungan kerja, dan dari hal-hal yang ditemukan di lapangan. Mestinya hari ini saya mau menguraikan masing-masing fraksi punya ciri khas tersendiri sesuai dengan kegiatan masing-masing partai untuk mendaratkan program-program pembangunan di Kabupaten Ngada sesuai dengan RPJMD tentunya. Tetapi kena waktu juga yang kemudian harus kita berkumpul dengan situasi seperti ini tidak terlalu pas, sehingga saya pikir secara umum saja bahwa ada 2 hal yang ingin disampaikan oleh teman-teman Dewan dengan saran usulan-usulan yang didapatkan dari proses kunjungan kerja maupun reses maupun risalah-risalah rapat dengan dinas terkait, perangkat daerah terkait pada saat kunjungan rapat kerja, itu ada 2 hal. Yang pertama soal infrastruktur, tentunya kita punya infrastruktur secara umum sudah cukup baik, hanya mungkin ada yang perlu didiskusikan secara sungguh ke depan oleh teman-teman Bupati dan perangkat daerah lainnya adalah 3 tema pokok dari Bupati, yaitu baik di Bogabo, Darani Lorano, dan Dala Sirosaro. Mungkin yang 2 ini sudah cukup, tetapi air yang mesti kita kemudian kedepankan pada saat tahun-tahun yang akan datang. Sumber mata air kita cukup banyak, mungkin perlu kita sambung-sambungkan. Kalau cukup debitnya untuk satu desa saja, satu dusun saja, satu dusun saja. Bagaimana ini dikaitkan ke depan, kita akan percakapkan dengan proses-proses yang ada di lembaga dewan maupun di pemerintah daerah tentunya untuk 3 tema umum, tema pokok yang disampaikan oleh Bupati selama ini. Yang kedua soal pemberdayaan. Soal pemberdayaan ini sudah menjadi pokok bahwa ketika infrastruktur sudah cukup baik dan cukup bagus, nah bagaimana sumber daya manusianya kita siapkan secara sungguh tentunya. Ini soal pemberdayaan, lagi-lagi soal ekonomi kerakyatan. 72% masyarakat kita itu adalah petani. Dengan demikian, kalau kita lihat lonjakan pendapatan domestik bruto kita dari sektor primer langsung ke sektor tersier, tidak melalui sektor primer yang angkanya cukup berimbang, kami melihat ada kiranya loncatan yang cukup bahwa di pengolahan yang mungkin kita masih lemah, bahwa kita masih cukup untuk menghasilkan bahan baku, tetapi tidak kuat untuk mengolah ke setengah jadi ataupun bahan jadi. Ini mungkin catatan-catatan yang kami dapatkan. Tidak terlalu, kalau mau didetailkan mungkin cukup banyak. Hanya saya pikir dalam situasi seperti ini kita tahu terlalu banyak yang kita omong, bukan terlalu banyak yang kita lupakan. 2 hal ini saja yang kami coba untuk mewakili teman-teman fraksi, dan kemudian kita rangkum secara umum di dalam pokok-pokok pikiran yang sebentar mungkin akan kita serahkan secara simbolis kepada Bupati, karena begitu banyak dari aspek potensi wilayah di Kabupaten Ngada ini yang mesti kita percakapkan dari potensi yang ada di masing-masing kecamatan. Saya pikir ini saja yang perlu kami sampaikan. Bupati, teman-teman unsur Forkompinda, pimpinan OPD, para camat, dan seluruh peserta yang mengikuti siaran langsung ini, dan atas nama lembaga dewan kami menyampaikan profesiat kepada teman-teman pimpinan OPD yang begitu siap dalam situasi begini, masih sangat lengkap untuk mengikuti kegiatan ini. Dan saya harapkan 1-2 proses sebentar ke depan kita bertanya cukup untuk kemudian mewakili 1-2 potensi yang tidak usah terlalu detail, karena pada situasi normal nanti akan bisa kita diskusikan secara sungguh. Ini saja yang bisa kami sampaikan selama lembaga dewan. Kami menyampaikan terima kasih banyak, dan akhirnya kami ucapkan selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya baik, terima kasih Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ngada yang terhormat. Dan kepada kita semua kami sampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Ngada tahun 2021 kali ini juga saat ini disaksikan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Ngada melalui link live streaming yang sudah kita sebar di media sosial. Dan ketika kita mencoba live streaming ini tadi malam, kita mendapat respon positif dari Yogyakarta, itu masyarakat Ngada yang ada di Yogyakarta. Lalu kemudian dari kabupaten tetangga, Kabupaten ND juga tadi malam sempat memonitor jalannya ketika kita melakukan uji coba live streaming siaran kita hari ini. Sehingga seluruh masyarakat hari ini bisa mengikuti proses pelaksanaan Musrenbang. Dan untuk dialog nanti kita akan batasi, dialog hanya terbatas pada utusan kecamatan yang sudah disepakati pada pelaksanaan Musrenbang kecamatan beberapa waktu yang lalu. Salah satu hal yang disepakati di Musrenbang Cam yang lalu adalah setiap kecamatan menyepakati 6 orang utusannya yang akan diikut sertakan pada Musrenbang Kabupaten. Sehingga saat ini ke-6 orang utusannya ditambah dengan Bapak Camatnya sudah standby di masing-masing tempat. Mereka mengikuti secara langsung untuk kegiatan live streaming ini. Sedangkan untuk masyarakat umum, apabila ingin memberikan pertanyaan atau catatan, silakan menulis di kolom komentar yang ada di channel live streaming saudara. Bisa ikut memberikan sumbangan pemikiran melalui kolom komentar. Dan Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan amanat Permendagri 86 tahun 2017, pokok-pokok pikiran DPRD menjadi salah satu input bagi pemerintah daerah dalam melakukan finalisasi rancangan awal RKPD tahun 2021. Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan dalam konteks perumusan permasalahan pembangunan daerah. Ada dua hal tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD yang terhormat. Yang pertama berkaitan dengan fokus dari 3 target utama, yaitu ketersediaan air menjadi fokus utama. Lalu yang kedua, bagaimana mendorong kondisi ekonomi makro Kabupaten Ngada dari sektor primer kemudian didorong sektor sekunder melalui penciptaan industri rumah tangga yang mampu mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ataupun barang jadi. Dan secara data saat ini memang di sektor primer dia menurun kontribusinya, tetapi dia mendorong di sektor tersier. Di sektor sekunder juga terjadi peningkatan. Hanya catatan pimpinan DPRD tadi untuk lebih meningkatkan atau mendorong sektor-sektor sekunder. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan menyimak bersama apa yang menjadi pokok-pokok RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2021 yang akan disampaikan melalui sambutan gubernur, dan apa yang menjadi pokok-pokok RKPD Kabupaten Ngada yang akan disampaikan oleh Bapak Bupati. Karena itu saat ini Bapak Bupati akan menyampaikan sambutan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan Musrenbang RKPD Kabupaten Ngada tahun 2021, sekaligus memberikan arahan Bupati berkaitan dengan prioritas dan fokus utama pembangunan daerah Kabupaten Ngada tahun 2021. Karena itu dengan hormat kami mengundang Bapak Bupati Ngada. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, izinkan saya menyampaikan sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur pada acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Ngada tahun 2021. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Ngada, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ngada, Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada, Forum Koordinasi Pimpin Daerah Kabupaten Ngada, pimpinan perangkat daerah Kabupaten Ngada, pimpinan lembaga keagamaan tingkat Kabupaten Ngada, pimpinan asosiasi
dan lembaga non-pemerintah, para pejabat sipil, TNI dan Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan, segenap insan pers dan media massa, singkatnya, Bapak Ibu undangan dan hadirin yang berbahagia. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Pertama-tama, patut kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Pengasih, karena atas berkat dan perlindungannya kita semua dianugerahi kondisi sehat walafiat, walaupun kita masih berada pada pandemi global COVID-19. Saya bersama Bapak Wakil Gubernur menyampaikan himbauan sekaligus penegasan untuk tetap menjaga diri dengan hidup bersih dan tetap berada di rumah jika tidak ada kepentingan. Agar kita semua berupaya keras memutus mata rantai virus corona ini. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat Kabupaten Ngada yang telah bersama-sama bekerja keras mensukseskan pembangunan menuju NTT Bangkit, NTT Sejahtera. Pada kesempatan yang istimewa ini, atas nama masyarakat dan jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan selamat merayakan Paskah tahun 2020 bagi seluruh umat Katolik dan umat Kristiani. Semoga kasih Kristus yang Maha Suci melalui Paskah dengan memberikan semangat dan kekuatan baru bagi kita semua untuk bekerja lebih keras dengan pikiran cerdas dan merangka memajukan masyarakat dan daerah ini. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka pemberian pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, pemerintah provinsi dan kabupaten melaksanakan pembangunan melalui pelaksanaan urusan pemerintah yang telah diserahkan ke daerah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah ke dalam dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Karena itu, rumusan prioritas pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur tahun 2021 agar diselaraskan dengan 7 prioritas nasional sesuai rancangan awal RKP 2021 dan 7 prioritas daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021. Indikator dan target pembangunan yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 harus dapat tercapai. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah pusat untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 6,50% harus dapat dicapai dari capaian kita tahun 2019 sebesar 5,2%. Begitu juga tingkat kemiskinan dengan target 17,35% harus dapat dicapai dalam kondisi saat ini 20,62%. Semua ini tentu saja akan bisa kita capai apabila seluruh kabupaten bekerja bersama untuk mencapai indikator dan target dimaksud, mengingat capaian provinsi merupakan komposit seluruh kabupaten kota, begitu pula capaian nasional merupakan komposit seluruh provinsi. Hadirin yang saya hormati, tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan daerah hanya dapat dicapai secara berhasil guna dan berdaya guna
apabila didukung dengan situasi dan kondisi keamanan, ketentraman, dan ketertiban yang kondusif. Saat ini kita dihadapkan dengan kondisi yang tidak menentu akibat KLB DBD yang banyak merenggut korban jiwa, flu babi Afrika yang menyerang ternak babi di Pulau Timur, dan penyebaran COVID-19 yang mengakibatkan keresahan bahkan merenggut nyawa manusia yang tidak sedikit jumlahnya. Kemungkinan bahaya kekeringan dan rawa pangan juga mengintai kita. Semua ini menjadi tantangan kita pada tahun 2020 sekaligus perhatian kita dalam menyusun perencanaan pembangunan tahun 2021. Dalam kaitan itu, sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah akan diarahkan untuk menjamin terciptanya rasa ketentraman masyarakat, termasuk pencegahan dan penanganan berbagai penyakit yang menyerang dan kemungkinan bencana alam dan bencana sosial yang mungkin terjadi. Semua ini untuk membuat masyarakat merasa aman, nyaman, dan terlindung dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Untuk memenuhi harapan tersebut, maka beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah: pertama, musrenbang ini harus memberikan peluang yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menetapkan prioritas pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, musrenbang kabupaten yang menghasilkan rencana tahunan sebagai penjabat LPJMD kabupaten, LPJMD provinsi, dan LPJMN harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM, penyediaan infrastruktur yang memadai, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta mewujudkan tercapainya transformasi ekonomi. Ketiga, rencana kegiatan yang dilakukan harus didukung data dan informasi yang akurat, dokumen teknis, dan penganggaran target terukur dan lokasi desa yang jelas. Keempat, rencana tahunan yang disepakati dapat menumbuhkan semangat swasta, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Kelima, perlu ada komitmen mencegah adanya duplikasi anggaran sejak awal perencanaan dengan menjadi desa atau kelurahan sebagai perekat yang dapat menjamin keterpaduan pembangunan. Hadirin yang saya hormati, pembangunan yang kita laksanakan berjalan dalam aras yang cukup baik sehingga menghasilkan kemajuan dari waktu ke waktu. Kemiskinan menurun dari 21,03% pada tahun 2018 menjadi 20,62% pada tahun 2019. Berkaitan dengan kemiskinan, maka menjadi perhatian kita bersama untuk memastikan ketepatan penerima bantuan jaminan sosial melalui verifikasi penerima bantuan secara cermat, akurat, dan dapat dipercaya agar tidak menjadi salah sasaran penerima bantuan jaminan sosial sebagaimana terjadi selama ini. Saya meminta agar Posyandu dapat menjadi one-stop service. Semua pelayanan diberikan, mulai dari pelayanan kesehatan, pelayanan kependudukan, sampai pada pembagian jaminan sosial, rastra, PKH, dan lain-lain. Tidak boleh lagi pembagian dilakukan secara diam-diam. Semua masyarakat harus bisa melihat siapa penerima bantuan,
dan masyarakat miskin yang tidak bisa menerima bantuan karena masalah kependudukan harus bisa langsung dibantu. Dengan cara ini, saya berharap kemiskinan kita yang masih tinggi ini akan bisa dikurangi secara signifikan. Demikian pula dengan stunting, diharapkan adanya upaya bersama untuk memantau ibu hamil dan keluarga miskin sehingga kita dapat menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan stunting. Saya berharap pada perencanaan tahun 2021 terjadi perubahan paradigma. Kita wajib mengendalikan anggaran daerah kita untuk kesejahteraan rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kota, RPJMD Provinsi, dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023. Telah menetapkan pariwisata sebagai prime mover pembangunan. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional sesuai tema RKP 2021 dan ditetapkannya Labuan Bajo sebagai salah satu dari 10 destinasi pariwisata provinsi pada tahun 2021. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk memanfaatkan momentum ini, tidak hanya melalui pengembangan pariwisata, tapi juga mengembangkan berbagai sarana-prasarana lainnya, termasuk memastikan bahwa segala kebutuhan untuk pengembangan pariwisata dapat kita penuhi sendiri, baik oleh masyarakat di Kabupaten Ngada maupun oleh kabupaten lainnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Inilah spirit masyarakat ekonomi NTT, dan pentingnya dilakukan kerjasama antar daerah dalam provinsi ini. Hanya dengan cara ini, rantai nilai pariwisata akan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, dalam forum musyawarah ini akan dibahas penyelarasan program-program pembangunan daerah yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan. Penyelarasan hendaknya dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang mendorong tercapainya keserasian, efektivitas, dan efisiensi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan daerah. Berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan atau pemerintah pusat, supaya dikoordinasikan dengan kementerian atau lembaga terkait dan dibahas lebih lanjut dalam forum musyawarah provinsi dan musyawarah nasional. Kepada pimpinan dan anggota DPRD dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang hadir dalam musyawarah ini, diharapkan dapat memberikan saran dan masukan yang konstruktif agar RKPD tahun 2021 selaras dengan RPJMD Kabupaten Ngada, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 dan RPJMN 2020-2024, dan mengawal konsistensi penganggarannya dalam APBD tahun anggaran 2021 mendatang serta pelaksanaannya. Hanya dengan komitmen yang tinggi dan kolaborasi yang melibatkan seluruh kelompok dan lapisan masyarakat dalam membangun daerah, kita akan dapat mewujudkan NTT bangkit menuju sejahtera untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong sesuai dengan visi pembangunan Indonesia tahun 2020-2024. Hadirin yang saya hormati,
pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk di Nusa Tenggara Timur, telah membawa kesan dan dampak nyata, tidak hanya terkait masalah kesehatan, namun juga pada berbagai aspek baik sosial maupun ekonomi. Pemanfaatan teknologi komunikasi atau pertemuan-pertemuan virtual menjadi hal yang mau tidak mau menjadi kebutuhan dan keharusan bagi kita semua di hari-hari ini. Begitu pula dukungan anggaran untuk penanganan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk pembangunan kembali dampak visi corona pada berbagai aspek kehidupan masyarakat pada tahun 2021 perlu dipikirkan. Namun demikian, ada hal yang melegakan yang perlu terus kita jaga, yaitu keterpaduan, kerjasama, saling mendukung dan membantu secara sukarela semua elemen bersatu padu melawan COVID-19. Bahkan rela berkorban demi membantu para penderita COVID-19. Inilah semangat gotong royong, semangat kemanusiaan yang kita tunjuk. Inilah juga makna pasca yang sesungguhnya, yang harus benar-benar kita wujudkan agar bangsa dan daerah ini cepat pulih dari terpaan COVID-19. Hadirin yang saya hormati, saya berharap komitmen keterpaduan dan kebersamaan harus terwujud makin baik ke depan dalam upaya mewujudkan visi pembangunan NTT 2018-2023, yaitu NTT bangkit mewujudkan masyarakat sejahtera dalam bingkai NKRI. Pastikan pembangunan benar-benar berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Libatkan semua stakeholder dalam pembangunan yang dilakukan, serta cegah dan eliminir berbagai bentuk pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan kolusi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Selamat melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan untuk perencanaan pembangunan Kabupaten Ngada tahun 2021. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati segala usaha dan karya kita sekalian. Shalom. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sekian dan terima kasih. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungkilo Lais Koda. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Bupati Ngada dan Bapak Ibu peserta Musrenbang dan seluruh masyarakat Kabupaten Ngada dimanapun berada. Kita sudah sama-sama menyimak apa yang akan menjadi prioritas pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2021. Satu penegasan Gubernur yang disampaikan tadi adalah apapun alasannya, 7 prioritas nasional, 7 prioritas daerah, dan program-program prioritas kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur harus bisa diselaraskan. Harus terjadi koordinasi dan kolaborasi lintas sektor maupun lintas sumber dana. Karena target-target yang ditetapkan untuk NTT di tahun 2021 tergolong target-target yang cukup besar, butuh komitmen bersama seluruh pemerintah daerah, kabupaten kota, provinsi
Nusa Tenggara Timur. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan sama-sama menyimak presentasi dari Kepala BPLitbang berkaitan dengan pokok-pokok RKPD Kabupaten Ngada untuk tahun 2021. Kepada Kepala Bapeda, kami silakan. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Bupati, Bapak Kapolda, Bapak Sekda, Bapak Sten, pimpinan perangkat daerah dan Bapak Camat serta utusan dari kecamatan yang sekarang berada di seputar Kota Jawa yang berada di beberapa perangkat daerah. Saya ingin menyampaikan berkaitan dengan rencana kerja pemerintah daerah untuk tahun 2021. Tadi kita selalu diingatkan bahwa mekanisme perencanaan kita ada Undang-Undang 25 tahun 2004. Bahwa sebuah perencanaan, kita merencanakan masa depan, tindakan masa depan, tapi kita harus memperhatikan dengan sumber daya yang ada di kita. Baik sumber daya dana kita, kemudian permasalahan yang dihadapi, sumber daya manusia, ya kita harus menentukan pilihan prioritas. Nah, di dalam lampiran Undang-Undang 25/2004 disampaikan ada 4 pendekatan perencanaan yang ini harus kita perhatikan bersama. Yang pertama, pendekatan perencanaan politik. Kami perlu sampaikan bahwa pada saat ini RPJMD 2016-2021 kita sudah selesai. Di dalam Perda disampaikan bahwa kepala daerah yang sekarang sedang menjabat berkewajiban untuk mempersiapkan RKPD untuk perencanaan tahun 2021. Ini boleh saya bilang ini masa transisi. Namun demikian kita tetap harus mengacu pada rencana jangka panjang daerah Kabupaten Ngada tahun 2006 sampai 2026. Ini menjadi acuan kita. Artinya dalam jangka panjang kita tetap tidak keluar dari rel yang ada, karena sekarang masa transisi. Kemudian dari pendekatan politik yang memang seharusnya ini nanti pada saat terjadi proses pilkada, itulah janji-janji politik dari calon bupati maupun wakil bupati yang disampaikan pada saat kampanye, itulah yang harus dinyatakan dalam bentuk dokumen publik RPJMD. Sekarang kita untuk RPJMD kita belum ada, kita masa transisi. Kemudian pendekatan teknokratik yang dilaksanakan, yang dikerjakan oleh teman-teman dari perangkat daerah. Di sana ada kajian-kajian yang dilakukan teman-teman perangkat daerah sehingga menghasilkan rencana kerja perangkat daerah. Itulah pendekatan teknokratis. Kemudian pendekatan partisipatif. Kita dengan sekarang kita ada dana desa, ada dana kelurahan. Disitulah peran partisipasi masyarakat yang kita tempatkan masyarakat juga sebagai perencana, mereka juga sebagai pelaksana, mereka juga yang mengawasi. Karena sejumlah anggaran dana desa maupun dana kelurahan sekarang dikelola oleh masing-masing desa dan kelurahan. Kemudian pendekatan top down dan bottom up yang sekarang kita sedang laksanakan. Kemarin kita sudah laksanakan misalnya kecamatan, kita sudah lakukan juga dengan perangkat daerah DES, dan sekarang kita melaksanakan musyawarah kabupaten. Inilah bottom up dari kecamatan ke tingkat kabupaten. Dan hari Senin nanti kami informasikan kita melaksanakan mengikuti musyawarah provinsi NTT tanggal 21. Modelnya juga live streaming atau video conference. Sehingga nanti mekanisme dari bawah, kemudian nanti dari pusat juga akan melakukan dengan mekanisme yang sama. Nah, ini kami perlu sampaikan keterkaitan dari dokumen RKPD yang nanti kita akan hasilkan. Ya, prosesnya cukup panjang dan ini dokumen lainnya yang harus kita acu. RPJMN 2020-2025
Kemudian RPJMD provinsi. Nah, nanti akan kami sampaikan prioritas provinsi maupun prioritas nasional yang kita saling ada keterkaitan antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Kemudian kita juga mengacu dalam tata ruang wilayah kabupaten kita 2012 sampai 2032. Kami informasikan bahwa RTW kita sedang berproses, kita lakukan revisi karena dari peraturan-peraturan yang berkembang dari tingkat pusat maupun kebutuhan-kebutuhan pembangunan yang ada di Patengada ini harus kita wadai dalam tata ruang yang ada, sehingga meminimalisir terjadinya duplikasi pemanfaatan dalam ruang yang sama baik untuk kawasan hidup maupun kawasan budidaya. Kemudian kita harus mengacu dalam RPJMD kita 2006-2026. Memang ada regulasi-regulasi bahwa pilkada ke depan kita tidak lagi 5 tahun karena serentak ya kemungkinan 2024. Namun demikian dari regulasi yang ada RPJMD kita tetap menggunakan yang 2006-2026. Karena kalau kita lakukan revisi karena efisiensi masa perencanaannya tidak sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga kita tetap menggunakan RPJMD yang sudah ada. Kemudian RPJM desa wajib mengacu RPJMD kabupaten, wajib, karena desa juga melaksanakan prioritas-prioritas yang dicatatkan oleh pemerintah kabupaten. Kemudian tadi kita sampaikan juga ada dari pokok-pokok pikiran dari DPRD, itu menjadi bagian yang harus kita diskusikan, yang harus kita juga selaraskan sesuai dengan prioritas-prioritas daerah. Nanti kami sampaikan untuk 2021 prioritas-prioritas daerah yang kita rencanakan untuk kita laksanakan. Namun demikian memang dengan adanya sekarang virus corona ini tentu saja ini akan menjadikan perencanaan yang mungkin sedikit bergeser, tapi kita harus tetap melakukan perencanaan 2021 karena perkembangan juga sekarang mungkin teman-teman dari perangkat daerah ini juga harus kena refocusing dan realokasi anggaran. Nah ini tentu saja nanti yang terjadi ini akan menjadi prioritas kita ke depan untuk kita jadwalkan ulang di tahun 2021. Kemudian ini proses yang kita sudah lakukan dan sekarang kita masuk pada yang RKPD di sini. Jadi musyawarah kabupaten hari ini kemudian kita nanti akan menghasilkan RKPD dan nanti dalam proses untuk penganggaran kita akan menghasilkan buah PPS. Inilah proses yang wajib kita lakukan. Memang kemarin dengan adanya ya instruksi Pak Gubernur, Pak Bupati, kita dilarang mengumpulkan sekian orang dengan yang kemarin musyawarah kita coba mencari solusi bagaimana. Karena musyawarah ini wajib tetap dilaksanakan. Legalitas yang dihasilkan dalam forum musyawarah itulah yang nanti akan dituangkan dalam berita acara. Lanjut. Nah, ini prioritas nasional yang kita dapatkan dari RKP 2021 dari pemerintah pusat ada 5 prioritas. 5 prioritas ini nanti akan dijabarkan juga oleh provinsi, kemudian kita jabarkan dari kabupaten. Prioritas pertama berkaitan dengan pembangunan manusia untuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Ya, karena kemiskinan untuk kita di NTT minta Pak Bupati, kami waktu rapat di provinsi dengan para kepala Bapeda diinformasikan karena kita ini kan serba termiskin, tertinggal dari pendidikan, kesehatan. Sehingga Pak Gubernur menyampaikan itu bukan isu strategis, tapi isu memalukan. Artinya ini akan memacu kita semua dari daerah-daerah bagaimana supaya kita keluar dari yang itu. Ya, untuk kemiskinan kita perlu sedikit ya bukan berbangga juga, tapi kita pada urutan ketiga nanti kami sampaikan. Kemudian yang kedua pengurangan kesenjangan antar wilayah. Tentu saja ini kaitan dengan infrastruktur. Dan kita dari provinsi maupun kabupaten ini masih menjadi prioritas karena masih sekian panjang jalan kabupaten yang kita harus selesaikan. Kemudian peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif. Tadi disampaikan bahwa untuk kita melihat dari kontribusi ke DRP yang
seharusnya kita harapkan dari sektor sekunder kontribusinya tinggi, tapi kenyataannya lain. Justru sektor tersier ini yang diharapkan itu jasa-jasa keuangan dan segala macam. Nanti kami sampaikan dari perkembangannya. Kemudian pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air. Tadi Pak Ketua DPR sampaikan, baik Ibu Gabo, ini tetap menjadi prioritas kita. Jadi capaian kita memang belum mencapai 80% untuk cakupan air bersih. Jadi menjadi tugas kita tentu saja dengan berkolaborasi dari desa-desa yang ada. Memang kita berharap bahwa satu desa ada sumber mata air sendiri. Sebab kalau lintas desa itu memang permasalahan sosialnya terkadang ya dihubung-hubungkan dengan pipa yang lewat desa yang bersangkutan, kemudian ada main bola akhirnya pipa harus patah. Kita berharap bahwa kalau setiap desa ada sumber air sendiri, itu akan lebih menjamin kaitan dengan keberlanjutan pemenuhan air bersih di desa yang bersangkutan. Kemudian yang untuk prioritas kelima memang ini skala nasional dan di provinsi juga kelihatannya tidak ada penjabaran lanjut, begitu juga kabupaten, karena mungkin melihat dari kita tahun ini sudah ya mudah-mudahan pemilu kada selesai sehingga prioritas kita untuk 2021 sudah bukan dari pemilu kada lagi. Lanjut, ini prioritas provinsi ada 7 provinsi menempatkan pertama untuk penurunan tingkat kemiskinan dan stunting. Kami dimintakan bahwa namanya stunting itu bisa diselesaikan. Kita harus target 0. Karena balita kita yang di bawah usia 2 tahun itu wajib kita selesaikan. Sehingga di sini nanti kita ada penandatangan bersama, komitmen bersama kita semua bahwa 2021 untuk stunting di Kota Ngada 0%. Artinya supaya generasi kita ke depan ini bisa kita amankan dari kondisi stunting. Kemudian 3, peningkatan pendapatan masyarakat. Ini dari 3 provinsi. Kemudian lingkungan hidup, 4, pengembangan pariwisata, industri pariwisata. Nah, ini menjadi prime mover untuk tingkat NTT, meskipun ini juga dengan kondisi virus corona akhirnya banyak dampak ekonomi ikutannya dari pariwisata ini yang mungkin perlu nanti pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana supaya pelaku-pelaku ekonomi yang tergantung dari kondisi pariwisata yang ada yang perlu kita perhatikan. Kemudian percepatan penyelesaian infrastruktur, ya ini jalan dengan juga di kabupaten. 6, peningkatan aksesibilitas dan kualitas bidang pendidikan dan kesehatan. Ini menjadi pelayanan urusan wajib, pelayanan dasar yang kita harus selesaikan itu setiap tahunnya. Kemudian reformasi birokrasi. Lanjut. Nah, ini prioritas Ngada tahun 2021 ada 7 prioritas berkaitan dengan pengembangan destinasi pariwisata dan nilai tambah pariwisata unggulan daerah. Karena kita di Ngada ini sebenarnya sangat variatif, sangat banyak potensi wisata dari budaya, alam maupun yang buatan. Kemudian peningkatan nilai tambah sektor pertanian. Kita harapkan bahwa pasca panen kita bisa lebih banyak untuk kita olah hasil pasca panen supaya bisa ada nilai tambah menjadi produk-produk yang menjadi setengah jadi, mudah-mudahan juga menjadi bahan jadi yang kita siap pasarkan dalam mendukung pariwisata. Kemudian percepatan penurunan kemiskinan dan stunting. Ini menjadi pembelajaran yang menarik untuk stunting, karena untuk tingkat NTT ya kita mendapatkan sorotan yang mungkin menjadi bahan untuk studi. Bukan hanya NTT, tapi Bappenas sempat datang ke sini. Pak Bupati kami melaporkan ada 25 orang Bappenas datang ke Ngada khusus untuk belajar tentang stunting. 25 orang, saya juga kaget, satu deputi semua ke sini. Ya, kaitan dengan penurunan stunting yang dari 2013 itu ada 62% menjadi 30%. Dan nanti kami sampaikan yang 2019 kita sudah berapa persen. Karena dari Bappenas sampai datang berarti ada sesuatu di Ngada. Saya sering sampaikan kabupaten itu kabupaten Ngada, Pak, bukan kabupaten yang mengada-ada atau kabupaten yang nggak ada, itu kabupaten yang ada, kabupaten Ngada. Sehingga dari Bappenas juga ya mungkin mereka sambil lihat dengan potensi kopi kita, tapi kami melihat bahwa ada sesuatu
di Ngada ini kenapa stuntingnya bisa turun sampai 50%. Ini yang perlu kami coba pelajari juga dari teman-teman Bappenas. Kemudian berkaitan dengan pelayanan peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Ini wajib, urusan wajib pelayanan dasar. Kemudian percepatan pemenuhan aksesibilitas kebutuhan dasar air dan listrik serta penataan kawasan perkotaan. Ya, penataan kawasan perkotaan kita harapkan bahwa sudah 10 tahun lebih kita memperhatikan wilayah-wilayah desa, sudah saatnya kita memperhatikan ibu kota kabupaten Ngada yang ada di Jawa, supaya ada perkembangan maju tentang penataan kota Bajawa, karena juga menjadi salah satu tujuan wisata yang ada itu kota Bajawa. Kemudian berkaitan dengan pembangunan selaras lingkungan dan mitigasi bencana. Ini lebih banyak sekali kaitan dengan mitigasi bencana, ya. Karena daerah kita terus terang saja ini daerah dengan kondisi rawan longsor, kondisi rawan kekeringan, kondisi rawan kebakaran juga. Sehingga dengan kemarin juga ada bencana kaitan dengan wabah corona ini, artinya kita juga perlu mempersiapkan yang lebih baik lagi ke depan. Kemudian reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Kita berharap bahwa pelayanan perizinan kita ada wujudkan dalam mall pelayanan, sehingga melalui Jawa Bupati tahun ini juga dari Dinas PND PTSP sudah berkantor di Gedung Indisena yang kita jadikan sebagai mall pelayanan. Sambil nanti kita lengkapi dengan jaringan yang ada di dalamnya, sehingga perizinan masyarakat kita satu pintu di mall pelayanan yang ada di Gedung Indisena. Kemudian ini keterkaitan dari pusat, provinsi sampai ke kabupaten. Jadi ini yang warna sama ini masih ada benang merahnya, sehingga kita menjawab juga tentang prioritas nasional, prioritas provinsi dan prioritas kabupaten, jika kita tidak berdiri sendiri. Ini ada keterkaitan, sehingga inilah nanti pada waktu kita melakukan konsultasi APBD, ini akan dilakukan ekstensi di provinsi maupun di pusat. Kalau tidak ada link ini, otomatis kita akan menjadi catatan dan mungkin itu akan dilakukan koreksi. Jadi sehingga kita harus konsisten seperti itu. Nah ini tadi kita sampaikan juga, kita sikap provinsi NTT untuk NTT Bangkit dan NTT Sejahtera. Memang untuk tingkat provinsi, saya ambil satu contoh untuk penduduk miskin. Kondisi sekarang 21%. Target RPJMD provinsi 2023 ya untuk ini penduduk miskin harus 1 digit. Ini sangat berat, tapi ya saya kira mungkin Pak Gubernur ada strategi lain sehingga di RPJMD-nya baru menyantumkan 1 digit atau panggilan 10%. Jadi dari 21% ke artinya menjadi 10%. Artinya peran dari kabupaten-kabupaten, sehingga kita saling bahu-membahu kabupaten supaya bisa mewujudkan juga untuk NTT Bangkit. Kalau untuk ada kondisi kemiskinan kita ada 12,48%. Artinya untuk menjadi 1 digit ya kita kerja keras, tapi tidak terlalu ekstra, artinya tidak seberat provinsi. Ini yang harus kita capai. Kemudian dengan IPM. Nah, inilah target kinerja. Lanjut. Target kinerja yang harus kita capai untuk tahun 2021. Dari jumlah penduduk miskin sekarang 12,48%, kita harapkan di 2021 10%. Tidak ada sektor yang bekerja sendiri. Kita harus saling bahu-membahu. Karena kemiskinan ini ya dari semua sektor ini punya peran. Dari airnya, dari perumahannya, dari pendapatannya, kebutuhan listriknya. Ini kita harus saling bahu-membahu. Kemudian dari tingkat pengangguran, kondisi terakhir pengangguran terbuka kita 2,16%, tahun 2021 diharapkan menjadi 1,32%. Artinya apa? Kita harus menyiapkan ini lapangan pekerjaan maupun yang mungkin ada anak kita yang sekarang masih belum bisa mendapatkan pekerjaan, sehingga ini dari perangkat daerah dalam
merancangkan kegiatan juga harus memperhatikan untuk bisa mengakomodir juga bisa apa istilahnya menangkap ruang-ruang yang memang ada anak-anak kita yang sampai sekarang belum bisa mendapatkan pekerjaan. Sehingga rancangan kegiatan yang harus bisa juga untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Kemudian pemerataan pendapatan. Kita sekarang posisinya 8,9 juta per kapita per tahun. 2021 harapan kita menjadi 9.066.000 per tahun. Artinya per kapita, kalau satu rumah tangga ada 5, jadi suami istri ada anak 3, itu dikalikan dengan 5, setahun itulah pendapatan per kapita. Namun memang menjadi pertanyaan lebih lanjut berkaitan dengan Gini rasio. Gini rasio itu pemerataan pendapatan. Apakah kondisi sekarang 8,9 juta per kapita per tahun merata untuk seluruh warga penduduk kita? Apakah misalnya warga kita di Tenggara juga 8,9 juta? Jangan sampai 8,9 juta ini hanya didukung oleh adanya konglomerat yang ada di Kota Bajawa sehingga bisa meningkatkan pendapatan per kapita. Tapi dari pemerataan Gini rasio ini masih menjadi tanda tanya. Tapi kita berupaya supaya ada peningkatan. Kemudian tadi satu kaitan dengan IPM. IPM, jadi IPM kita 67,1. Harapan kita tahun 2021 menjadi 67,2. Kita nanti saya sampaikan perkembangan IPM seperti apa, karena ini metode baru IPM, ya. Yang dulu kita sempat urutan pertama, kemudian kita di bawah ED dan seterusnya. Target kita 67,2. Lanjut. Nah ini kondisi yang ada. Lanjut. Ini IPM kita. Kalau kita lihat perkembangan ini yang hijau ini ada. Yang biru ini Nusa Tenggara Timur, yang merah ini Indonesia. Kalau kita lihat perkembangan dari tahun ke tahun, karena IPM pembentuknya ini ada kaitan dengan indikator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Untuk pendidikan, harapan lama sekolah, ya, harapan lama sekolah kita ini sekarang 12,69 tahun, rata lama sekolah 8,37 tahun. Rata lama sekolah ini 8,37 tahun ini artinya dulu sebelum ini anak-anak kita yang kelas 1 SMP mau naik kelas 2 itu sudah keluar. Tapi sekarang menjadi 8,37. Berarti anak-anak kita yang SMP kelas 2 mau kelas 3, ini yang harus kita perhatikan apakah karena kemampuan ekonominya ini nanti sehingga ada kegiatan-kegiatan yang bisa untuk meningkatkan kemampuan orang tuanya sehingga bisa membiayai anak sekolah atau memang karena karakter anaknya yang tidak mau sekolah. Ini. Kemudian indikator kesehatan kaitan dengan angka harapan hidup. Harapan hidup kita 67,96 tahun. Jadi kalau di ruangan ini ada yang sudah umur lebih dari 67,96 tahun itu sudah dapat bonus. Bisa bersyukur dapat bonus. Mungkin Pak Bupati sudah lebih. Ya, kalau kita yang masih di bawah ini masih antara-antara dapat bonus tidak, kita tidak tahu. Apalagi corona ini belum berhenti. Kemudian pengeluaran ini kaitan pendekatan ekonomi jadi 8,96. Sehingga pembentuk dari IPM untuk tingkat NTT kami perlu sampaikan. Kota Madya Kupang memang urutan pertama mereka sudah 70 ke atas persen. Ya kami wajar kalau provinsi NTT di sana ada Pak Gubernur, di sana ada Kanwil, di sana ada beberapa mall, ada beberapa universitas. Artinya dari tingkatan Kota Madya kita tidak bisa menyandingkan. Tapi untuk tingkat kabupaten, se-NTT kita perlu berbangga. Kita IPM-nya urutan pertama. Kita dengan ide itu baku saya. Saya yakin memang dari kita selisih kita pertumbuhan kita lebih bagus. Ternyata benar, kita sekarang lebih dari ide. Meskipun saya harus sampaikan, ya kantor bupati kita ini mungkin terjelek se-NTT Pak Bupati, kemudian ya mobil-mobil kendaraan dinas kita juga mungkin ya kita tahan-tahan karena kepedulian daerah kita dari dulu sampai sekarang untuk akses sampai ke desa. Ya, karena sering disampaikan ke kami apa gunanya mobil baru kalau jalannya tidak ada. Mobil baru sekalipun tidak akan sampai di tempat desa. Lebih baik jalannya ada, mobil yang kita tahan masih bisa sampai.
Dan saya sampaikan bahwa misalnya mau mere dengan Labuan Bajo, berapa hotel di sana, berapa pesawat Boeing turun tiap hari, tapi IP-nya jauh di bawah ada. Ya, mau mere, Labuan Bajo, ini, dia IP-nya jauh di bawah ada. Kan itu tadi, karena perhatian kita memang sampai akses ke daerah-daerah yang memang belum terjangkau. Jika kemarin pada waktu kita sampai di Tanjung Hijau, bulan Pak Ade dengan Pak Bani kita tahu dinamikanya, tapi kita memang harus tembus wilayah barat, perbatasan barat kita dari Baimokal sampai bawah kita sudah hot mix, bawah nyebrang sedikit sampai Tanjung Hijau. Mudah-mudahan ini tidak kena geser ini. Itu kita buka sehingga Tanjung Hijau sampai di Mukeda sudah hot mix. Sehingga wilayah barat ini, Bapak Bani yang terhormat, kita memang harus tembus dari Baimokal, kemudian bawah, sampai Tanjung Hijau, sampai Mulukerda, kemudian di Ranamoy, sehingga kita lanjut sampai di wilayah Riung Barat. Itu target kita. Sehingga BPM kita urutan pertama untuk tingkat kabupaten se-NTT. Kemudian lanjut penduduk miskin. Untuk penduduk miskin kita ada di urutan ketiga tingkat NTT. Pertama Kota Matjapahit, yang terendah kedua Flores Timur, ketiga baru Ngada. Ngada kita di 2019 ini 12,48%. Memang kalau kita lihat di tahun 2017 itu kita 12,77, 2018 kita naik 12,94. Naiknya ini kenapa kira-kira? Itu kan pengendalian penduduk. Kalau yang lahir ini dari kakak yang miskin, tapi sananya pasti miskin. Itu sudah tambah satu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang kita koordinasi terus dengan BPS, karena mereka yang menilai tentang kemiskinan, sementara yang dikerjakan oleh Dinas Perumahan, rumah yang dinilai oleh BPS itu yang rumah yang sudah ada plester. Sehingga mungkin kita evaluasi selama ini, kita sudah bangun sekian rumah pakai bata tetapi belum plester. Jadi dinas dari BPS mereka tidak hitung itu satu pun mengeluarkan kakak miskin. Ini artinya ada beda pandangan tentang penilaian kakak miskin, meskipun juga BPS juga terkadang tidak konsisten. Penduduk miskin dihitung dari pendapatan yang di bawah rata-rata garis kemiskinan dihitung miskin. Padahal kalau kita lihat dari itu ada sekian banyak indikator, 26 indikator. Kemudian ini tadi saya sampaikan kaitan pengangguran terbuka. Dari struktur penduduk yang ada, ini kita didominasi usia 15 sampai 64 tahun, itu usia produktif. Namun demikian, kalau kita tidak bisa menyiapkan dengan baik bonus demografi ini, artinya ada anak-anak kita, saudara kita yang di usia 15 sampai 64 tahun itu usia produktif yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Kalau ini kita tidak siapkan, sehingga tadi dari teman-teman daerah, tolong rancangan kegiatan juga bisa menyerap lapangan pekerjaan. Sehingga bonus demografi ini benar-benar bisa mendukung kita, membantu kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Jangan sampai menjadi bumerang ini. Kalau tidak jadi bumerang. Dan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita masih rata-rata ini 5,02 dan 2021 kita prediksi 5. Karena kalau pemerintah pusat pun sampai mensimulasi sampai 0, apalagi kita dengan anggaran lebih banyak kita refocusing untuk penanganan ini wabah corona, artinya banyak kegiatan-kegiatan konstruksi yang itu nanti akan menyerap sebenarnya pendapatan warga masyarakat kita, tapi kita sudah alihkan untuk penanganan itu. Artinya dari uang yang beredar di masyarakat, baik swasta maupun masyarakat sendiri, itu akan banyak yang berkurang. Sehingga inilah prediksi kita untuk pertumbuhan ekonomi kita masukkan dalam 5%. Kemudian kontribusi sektor terhadap PDB ini yang kuning ini seharusnya ini harus lebih tinggi. Merahnya sektor primer, lebih banyak ke pertanian segala macam. Yang kuning itu olahan pasca panen, pengolahan dari industri pengolahan pasca panen. Sehingga ke depan kita berharap, dan ini ada Pak Kadis Ketahanan Pangan,
anggur ya kita olah menjadi minuman yang itu punya nilai tambah daripada kita jual anggur buah itu kan tidak setinggi kalau kita olah menjadi minuman anggur. Ini menjadi ada nilai tambahnya sehingga dari sektor primer akan beralih ke sektor sekunder yang kuning. Kalau sektor tersier yang ungu itu lebih banyak karena ya keuangan yang dimiliki oleh pemerintah berkaitan dengan jasa-jasa keuangan. Lanjut. Nah ini tingkat pengawalan terbuka, kita kondisinya 2,16, NTT 3,1. Jadi kita di bawah NTT. Indonesia 5,33. Lanjut. Nah ini stunting ini yang menarik. Bulan dari Pak Bupati dengan Pak Linus Toko sempat diundang ke Menpan RB untuk mempresentasikan. Kita patut berbangga bahwa ada anak muda yang berprestasi menciptakan inovasi untuk PHBS yang masuk ke dalam penghargaan terbaik 99 nasional. Nah, dari situ saya sempat diskusi bisa tidak untuk kaitan dengan stunting, bisa. Nah, akhirnya ini ada kita menggunakan Lido stunting. Lido ini singkatan dari Linus Toko karena yang menciptakan Pak Linus Toko, staf dari kesehatan Pak Linus Toko. Dan ini saya itu juga ini kan langkah inovatif data objek stunting. Selain singkatannya tapi juga Lido itu Linus Toko jadi khas. Ini asli dari ngada ini Pak produk ini. Karena dari provinsi Papua sudah menggunakan ini, sementara NTT belum. Kita wajib menggunakan ini. Ya. Sehingga dari data yang ada kalau kita cermati kita lihat ini dari masing-masing kecamatan tahun 2018 total nada ini ada 32,74%. Ya, ini menggunakan singkatan apa? EPPGDM. Elektronik pencatatan dan pelaporan. Ya, ini produknya dari Kemenkes. Kemudian tahun 2019 kita hitung per bulan. Ini posisi Desember 2019. Stunting kita ini yang biru, ini 15,46%. Ini yang menjadi menarik, makanya saya yakin nanti orang Bapenas akan datang lagi, karena yang dari 60% ke 32 saja mereka tertarik karena bisa 50%. Kita 2019 separuhnya lagi, dan kita target untuk 2021 kita nol. Artinya kerja keras kita semua, bukan hanya dinas kesehatan sebagai mereka yang memang spesifik ke situ, tapi kita yang perangkat daerah yang itu yang sensitif. PMD P3A, terima kasih Pak Joni dengan dana desa juga ini. Kemudian dari air bersihnya, kemudian dari ketahanan pangannya, bagaimana memanfaatkan pekarangannya dengan sayuran, dengan ya hortikultura yang organik. Nah, organik itu menjadi nilai plus. Hingga saya yakin 2021 itu bisa 0%. Dan ini 2019 aja kita 15%. 2020 mudah-mudahan sudah separuhnya lagi, 2021 kita 0%. Nah ini yang 34 desa yang masih prevalensinya masih 25-49%. Yang 50% ke atas kita selesaikan di 2019, sehingga angka kita menjadi 15%. Dan yang ini yang masih 25-49%, ini yang tersebar di kecamatan dan desa, ini masih tinggi. Yang ini yang harus kita selesaikan untuk 2020 dan 2021. Lanjut. Nah ini masih ada 34%, ini harus kita selesaikan. Lanjut. Nah ini dari tekad kita, artinya kita coba melihat dari keterkaitan RPJP kita dengan evaluasi RPJP kita yang memang ada hal tentu yang kita belum tercapai, sehingga harus kita lanjutkan dan kita wujudkan. Lanjut. Nah ini permasalahan yang kita masih hadapi. Tadi seperti disampaikan Bapak Ketua DPR, kaitan masalah air, kita harus mengajukan dengan listrik. Listrik kita koordinasi dengan PLN. Ya. Kemudian penyediaan rumah layak, ini kita dimintakan juga Pak Bupati dari provinsi, tetap kita harus ada ya istilahnya sharing dari dana desa maupun dari kita ada di dinas sosial juga, sehingga bisa mengurangi jumlah kakak miskin kita yang
dari sisi rumahnya masih harus kita bantu supaya menjadi layak. Kemudian pengolahan perlindungan perumahan kawasan permukiman layak huni, ya tadi kaitan perumahan. Kemudian masih ditemukannya pangan yang belum aman. Nah ini kaitan dengan kemarin ada kita dengan organik, ya kita pelan-pelan kita kurangi yang penggunaan pestisida, ya kita masyarakat kita ke depan bisa lebih sehat lagi. Kemudian peningkatan nilai tambah sektor pertanian, tadi kita harapkan ada pengolahan pasca panen, termasuk juga kelapa, karena dari Dinas Perindustrian sudah melatih masyarakat kita yang di wilayah selatan minyak kelapa menjadikan minyak kelapa, dan sudah ada kemasan-kemasan yang ini tinggal diproses lebih jauh kaitan dengan proses perizinan. Kemudian belum stabilnya produksi dan produktivitas bahan pangan dan perkebunan. Ini kita melihat dari produktivitas misalnya untuk padi kita. Sebenarnya padi kita bisa 10 sampai 12 hektar ton per hektar, tapi kondisinya ternyata masih di bawah 6. Nah ini apakah ini menjadi, ya karena sudah sekian lama ini target kita ini belum tercapai di 10 sampai 12%. Apakah intensifikasinya kita belum jalan, ataukah karena penggunaan pupuk yang kimia kemarin kan sudah bertahun-tahun, akhirnya ini akan menurunkan produktivitas dari tanah itu sendiri, yaitu perlu kita lakukan. Kemudian UMKM untuk peningkatan pendapatan masyarakat perlu kita perhatikan, karena saya yakin untuk 2021 akibat dari virus corona ini banyak nanti yang dampak dari virus ini. Para pelaku harus kita perhatikan sehingga mereka tetap mampu, tetap berdaya dengan bagaimana kita menata perkotaan, karena kita ada di terminal yang master plan perencanaan Kota Beja yang sudah dikerjakan dari UGM bersama dengan Dinas Perumahan, merencanakan di terminal kota itu untuk selain pusat kuliner juga untuk sedikit untuk supaya lalu lintas kita bisa tertata dengan baik. Kemudian di pasar interest itu dari Dinas Pariwisata sudah merencanakan juga untuk pusat kuliner, kemudian souvenir, sehingga 2021 ya mudah-mudahan ini, karena dengan pergeseran alokasi ini mudah-mudahan ini tetap bisa kita rencanakan dengan baik, sehingga saudara-saudara kita yang terkena dampak yang dia punya usaha untuk UMKM bisa mendapatkan ya penghasilan yang layak. Kemudian karena belum optimalnya sistem drainase kota, jaringan jalan dan transportasi, kita tetap berkaitan dengan target kita supaya panjang jalan kita bisa dilakukan peningkatan baik spot mix maupun aspal dan ada yang agregat, sehingga bisa meningkatkan akses masyarakat kita dalam memasarkan produk dari hasil bumi mereka. Karena itulah kenapa IPM kita tinggi, karena ya artinya dengan jalan akses yang lancar bisa mengurangi biaya transport mereka, sehingga bisa ada uang yang disisihkan di masyarakat kita. Kemudian pendidikan formal dan non formal, khususnya kita perhatikan untuk ya kita masih ada juga yang DO ini tadi Bupati minta yang jadi kita perhatikan, karena memang DO karena kemampuan ekonomi orang tuanya atau karena memang tertolak. Jadi kalau karena memang kemampuan ekonomi orang tuanya ini perlu kita perhatikan dan mereka bisa melanjutkan sekolahnya. Kemudian pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, kita dengan jaminan kesehatan masyarakat yang ada, dan kita tetap integrasi dengan JKN dengan BPJS. Kemudian belum optimalnya kontribusi pajak dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah. Nah, ini menjadi PR kita, meskipun dengan wabah sekarang ini akhirnya ini banyak pendapatan asli kita yang kita tidak bisa dapatkan karena pasar-pasar kosong praktis ya. Kita tidak bisa mendapatkan PAD dari retribusi pasar. Kemudian prioritas 2021 ini yang kami perlu sampaikan, jadi ada 7, artinya sejalan dengan prioritas yang ada di provinsi dan kabupaten. Meskipun demikian, penekanan dari masing-masing kabupaten akan berbeda. Lanjut. Nah, strategi pencapaian.
Karena prioritas yang ada tentu saja dengan memperhatikan pendanaan kita, fiskal kita yang terbatas, kemudian dengan sumber daya manusia kita, dan kalau kita melihat dari APBD kita, dana desa dan dana kelurahan, kalau misalnya masih menetapkan bahwa sekian persen untuk kesehatan, 25%, 10% untuk pendidikan, padahal uang yang dana desa dengan kelurahan itu kan hanya numpang lewat saja. Sehingga dari pusat pun mereka akan evaluasi tidak pas ini sebenarnya. Karena kalau 25% itu malah kan langsung ke desa, tidak ke kita. Jadi ini dari pusat pun akan melakukan evaluasi tentang batas-batas minimal untuk pendidikan, kesehatan, paling kita tambah dengan dari penguatan APEP yang 1%. Kemudian pelaksanaan musrenbang melibatkan multisektor sehingga kita bisa sama-sama membangun ngada ini, bukan hanya pemerintah, tapi dibutuhkan juga masyarakat dan sektor swasta. CSR ini perlu kita galakkan, karena termasuk Telkom, PLN, Pertamina, mungkin juga dengan ada rekanan-rekanan kita yang punya keuntungan, ya itu memang wajib untuk bisa membangun masyarakat kita. Kemudian integrasi pendanaan, baik dari APBN provinsi, kabupaten maupun dari dana desa dan dana kelurahan, sehingga meringankan beban APBD yang kita prioritas untuk yang sifatnya lintas wilayah. Tapi kalau sudah sifatnya dalam desa itu diselesaikan lewat dana desa atau di kelurahan menggunakan dana kelurahan, sehingga kita bisa optimalkan untuk mencapai prioritas daerah. Kemudian yang terakhir kaitan dengan pencapaian SDGs, Sustainable Development Goals, karena kita dievaluasi disandingkan target-target kita dengan SDGs. Ya, lanjut. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan prioritas rencana kita untuk kita laksanakan di tahun 2021. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kita semua dari Bupati, Kabupaten Forkopimda, Sekda, SDM, Pimpinan Perangkat Daerah, dan para camat, utusan, dan masyarakat ngada yang dimanapun berada. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bapak Kepala Bapeda yang sudah menyampaikan pokok-pokok RKPD Kabupaten Ngada tahun anggaran 2021 yang selanjutnya menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyampaikan rancangan KUA dan PPAS untuk dibahas bersama lembaga DPRD yang terhormat. Baik Bapak Ibu sekalian, dari penyampaian pokok-pokok RKPD 2021 tadi sudah tercover apa yang menjadi pokok-pokok pikiran DPRD terkait dengan permasalahan pembangunan daerah. Tinggal seluruh pokok-pokok pikiran dan pokok-pokok RKPD ini kemudian nanti akan dikristalisasi ke dalam rancangan KUA dan PPAS untuk dibahas dan disepakati bersama DPRD. Sebagai informasi untuk seluruh peserta musrenbang dan seluruh masyarakat Kabupaten Ngada, bahwa sejak tahun 2018 Kabupaten Ngada sudah menggunakan sistem elektronik dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga APBD yang kita hasilkan itu adalah dokumen yang dihasilkan dari proses perencanaan secara elektronik dan proses penganggaran secara elektronik, e-planning dan e-budgeting. Dengan demikian, seluruh proses ini bisa juga diakses oleh masyarakat secara umum. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami mengundang Bapak Bupati dan Bapak Ketua DPRD dinampingi Bapak Pimpinan DPRD dalam penyerahan pokok-pokok pikiran DPRD terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Ngada tahun 2021. Karena itu kami undang sekali lagi Bapak Bupati, Bapak Pimpinan DPRD untuk bisa menyerahkan dokumen pokok. Bapak Sekda, ya. Kita berikan aplaus. Terima kasih.
Ini protokol kesehatan. Salam siku, tidak berarti dia siku. Terima kasih. Pokok-pokok pikiran DPRD ini sudah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Ngada melalui Bapak Bupati dan sudah diteruskan kepada Bapak Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Untuk selanjutnya akan digunakan pokok-pokok pikiran ini dalam kita memfinalisasi rancangan awal RKPD Kabupaten Ngada tahun 2021 menjadi rancangan RKPD Kabupaten Ngada tahun 2021 yang selanjutnya akan dijabarkan lagi lebih lanjut di dalam rancangan KUA dan PPAS yang akan disampaikan oleh pemerintah ke lembaga DPRD yang terhormat untuk dibahas dan disepakati. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita melangkah ke acara berikut, yaitu penandatanganan komitmen bersama pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Ngada. Untuk itu sekali lagi dengan hormat Bapak Bupati, Bapak-bapak pimpinan DPRD, Bapak-bapak anggota Forkompimda, Bapak Kapolres Ngada, Bapak Dandim 1625 Ngada, Bapak Kajari Negeri Ngada, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, Bapak Sekda, mari silakan Bapak Asisten, Bapak-bapak pimpinan perangkat daerah, kita ikutkan dalam penandatanganan ini satu-satu. Ini wujud komitmen kita untuk penurunan pencegahan dan penurunan stunting, dan luar biasa untuk Kabupaten Ngada. Kondisi tahun 2019 stunting menyisakan kurang lebih 15% dari 60% status stunting kita di Kabupaten Ngada. Mudah-mudahan di 2021 stunting Kabupaten Ngada zero. Baik, kami silakan yang pertama Bapak Bupati untuk berkenan menandatangani komitmen bersama. Oke, selanjutnya Bapak Ketua DPRD. Bapak Ketua DPRD mencari warna hijau. Ya. Selanjutnya Bapak Wakil Ketua DPRD. Ya. Selanjutnya Bapak Kajari. Ini Bapak Kajari Ngada. Kepala Kejaksaan Negeri Ngada. Oh, Bajau. Ngada. Ya. Selanjutnya yang kami undang Bapak Ketua Pengadilan Negeri. Masih Pengadilan Negeri Bajawa. Oke, selanjutnya Bapak Dandim 1625 Ngada. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Kapolres Ngada. Oke, selanjutnya Bapak Sekda Ngada. Ya, selanjutnya Bapak Asisten 2 Sekda Ngada. Ya, kami undang Bapak Kadis Ketahanan Pangan untuk ikut menandatangani, karena pencegahan stunting dan penurunan stunting tidak hanya saja urusan kesehatan, tapi juga urusan lintas sektor. Ya, konvergensi program, ada yang sensitif, ada yang spesifik. Ya, selanjutnya Bapak Kadis PMDP 3A, mari silakan Bapak. Bapak Kadis Perumahan, Bapak Kadis Koperasi, Bapak Kadis Sosial, Bapak Kadis PU, Kadis Kesehatan ada? Oke, Bapak Kadis Kesehatan, Bapak Kadis Perhubungan, Ibu Direktris Rumah Sakit, Bapak Kaban, Kadis Keuangan, Ibu Sekwan. Tetap protokol kesehatan kita patuhi dengan physical distancing, jaga jarak dan masker.
Di jalan apa Bapak tidak ada? Bapak Kadis PU Tidak ada apa? Tidak ada. terbaca, Bapak Kadis PU. Selanjutnya Bapak Kadis Kesehatan, silakan. Semua cari di bawah Pak. Cita-citanya mau jadi bupati. Ya, selanjutnya Bapak Kadis Perhubungan. Ya, selanjutnya Bapak Kadis Keuangan. Ya, selanjutnya Ibu Direktris Pak Admin supaya siap untuk dialog. Ya, dan terakhir Ibu Sekwan. Mohon maaf, Bapak Kepala BPLitbang. Ya baik, terima kasih. Kita berikan aplaus sekali lagi. Dan kami informasikan untuk seluruh camat juga nanti akan menandatangani komitmen bersama ini, tetapi waktunya nanti akan dilakukan bersamaan dengan penandatanganan berita acara